Soal yang pertama, ini perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya besar dan arah kuat medan magnet di titik P adalah titik-titik. Nah, medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus itu bisa kita tentukan menggunakan persamaan ini. Mu 0 kali I per 2 pi A ya. Jadi ini rumus medan magnet oleh kawat lurus. Nah, mu 0 per 2 pi-nya, mu 0 kan permeabilitas, besarnya kita harus tahu ya. Itu 4 pi kali 10 pangkat min 7. Kalau kita bagi 4 pi kali 10 pangkat min 7 dengan 2 pi jadi berapa tuh? Ini jadi 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, sekarang kita tentuin aja di sini arahnya dulu ya, arah dari induksi magnet yang dihasilkan akibat arus 2 ampere itu. Jadi ini kita gambar lintasannya. Nah, ini perhatiin ya, kalau misalnya kita gambar lintasannya kayak gini, maka di titik P, akibat kawat A, nanti akan dihasilkan induksi magnet yang arahnya kemana coba? Nah, jempol tangan kanannya naikin ke atas, kemudian 4 jarinya ini pasti akan masuk bidang gitu ya, di titik P, ini akan masuk bidang. Jadi di sini kita tulis, kita tandain dulu, ini B akibat kawat A, ini arahnya masuk. Lambangnya cross kalau masuk. Satu lagi, akibat kawat B, kalau jempolnya kita naikin ke atas, nanti 4 jarinya tuh akan keluar ya, keluar di sini, keluar bidang. Jadi ini B akibat kawat B gitu. Nah, kalau kita gambar secara 3 dimensi mah nanti bakal kayak gini. Ya, ini kita gambar dulu koordinatnya. Nah, ini kalau misalnya dia keluar, berarti ini BA-nya dia arahnya ke sana. Ini menuju pembaca gitu ya. Satu lagi kalau masuk bidang ya ini ke belakang gitu. Nah, kita lihat satu garis kan vektornya, vektor dari induksi magnet, tapi dia berlawanan gitu ya. Nah, berarti kita cari aja dulu di sini besar BA sama besar BB-nya ya. Sekarang induksi magnet akibat kawat A, induksi akibat A bisa kita tentuin pakai rumus yang di atas. Jadi gimana tuh? Langsung aja ya, B-nya bisa kita tulis B akibat kawat A itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kali kuat arusnya 2 ampere dibagi A-nya. A-nya tuh 2 meter ya. Ini bisa kita coret nih 2 sama 2. Ya, 2 ini sama 2 itu kita bisa buang. Jadi ini berapa tuh? 2 kali 10 pangkat min 7 ya. Dengan arah tadi masuk bidang. Jadi dia masuk. Sekarang kita tentuin juga induksi akibat B. Induksi magnet akibat kawat B. Berarti di sini B, indeksnya B gitu ya. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 kali kuat arusnya tuh 2 dibagi jarak kawat B ke titik P berapa tuh? 4 ya. Segini kan jaraknya nih. 4. Ya, nanti kita bisa coret nih 4 sama 2 yang di atas. Nah, 2 kali 2 kan 4 sama 4, ini kecoret. Jadi ini 1 kali 10 pangkat min 7 dengan arah keluar. Ya, berarti kalau besar dan arah kuat medan magnet di titik P, kita mau ngitung sigma B-nya, yang besar aja kurangin yang kecil. Yang besar kan BA ya. Yang kecil BB gitu. Jadi BA dikurangi BB. Nah, yang masuk itu 2 kali 10 pangkat min 7, yang keluar itu 1 kali 10 pangkat min 7. Karena pangkatnya udah sama ya udah kita langsung kurangin aja. Jadi ini 1 kali 10 pangkat min 7 ya. Dengan arahnya kemana coba?
besar yang keluar atau besar yang masuk? Besar yang masuk kan? Berarti arahnya ini mesti masuk bidang gitu. Ya, masuk bidang. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang keluar ini salah. Yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua, kawat A dan B ini terpisah sejauh 1 meter dan dialiri arus listrik berturut-turut 1 ampere dan 2 ampere. Nah, sekarang kita cari di mana letak titik C di mana kuat medan magnetnya tuh 0. Nah, di sini ada 3 konfigurasi ya. Jadi kita harus lihat dulu kuat medan magnetnya itu akan 0 di mana. Jadi kalau kita gambar di sini kawatnya ya. Kita lihat kalau dia letaknya di titik C. Misalnya kita punya titik C di sini. Titik C-nya di sebelah kiri kawat A gitu ya. Ini kan punya arus tuh 1 ampere arahnya ke atas. Yang ini punya arus besarnya 2 ampere arahnya ke bawah. Nah, berarti konfigurasinya di sini di titik ini. Arah dari medan magnetnya kemana coba? Ini pasti akan keluar kan? Keluar akibat kawat pertama. Nah, kemudian akibat kawat yang kedua, kawat yang B di titik ini. Ini kalau kita gambar. Ini konfigurasinya kurang lebih kayak gini. Nah, jempol tangan kanan kita ke bawah. Terus udah gitu 4 jari kita pasti arahnya nanti bakal masuk gitu. Ini akibat kawat kedua ya, induksi magnetnya. Nah, berlawanan kan? Jadi ini B akibat kawat B ya, atau induksi magnet akibat kawat B. Yang ini induksi magnet akibat kawat A. Nah, kalau misalnya letak titik yang kuat medan magnetnya 0, itu akan mungkin kita temukan kalau misalnya si vektor medan magnetnya itu berlawanan ya. Jadi kalau kita gambar kan 1 keluar 1 masuk tuh. Yang satu masuk nih. Yang B-nya itu masuk. Yang A-nya keluar. Ini mungkin 0. Tapi kalau misalnya dua-duanya keluar atau dua-duanya masuk, itu nggak akan mungkin 0. Dan letak titiknya supaya dia 0 harus dekat yang kecil. Ingat, harus dekat dengan yang kecil. Dekat dengan kuat arus yang kecil maksudnya. Supaya bisa nyeimbangin. Kalau misalnya kita taruh di sebelah kanan juga ya, di sebelah paling kanan. Di sini nanti 0 juga ya di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan konfigurasinya gimana? Misalnya kita punya titik di sini ya. Titik ini tuh titik X gitu. Akibat kawat A nanti dia akan masuk gitu kan. Akibat kawat A nanti dia bakal masuk. Berarti kita gambar aja B akibat kawat A nanti dia masuk ke sini. Akibat kawat B nanti dia bakal keluar. Ya, bakal keluar. Ini berlawanan juga, tapi kenapa nggak mungkin 0 di situ? Karena dia dekat sama yang besar, jadi yang kecilnya nggak akan bisa ngimbangin. Jadi mesti dekat dengan si kuat arus yang kecil. Ya, anggap aja ini berada pada jarak X gitu ya. Si jaraknya ini kan kita nggak tahu nih berapa. Ini jaraknya X. Jarak pisah antara 2 kawat ini kan 2 meter. Kalau di tengah-tengah jelas nggak mungkin 0 ya. Karena kan dua-duanya masuk gitu. Jadi akibat kawat A dia masuk. Ini akibat kawat A dia masuk. Akibat kawat B kemana nih? Arahnya masuk juga ya. Jadi kan vektornya nggak searah tuh. Jadi yang paling mungkin ya di kiri gitu. Nah, sekarang kita udah tahu kan persamaan dari induksi magnet tuh adalah B sama dengan mu 0 I per 2 pi A ya. Kalau dia 0 artinya ini mesti sama gitu ya. Jadi B di P akibat kawat A akan sama dengan
B di titik P atau di titik C gitu ya, akibat kawat B gitu ya. Dan ininya sama nih, mu 0/2 pi nya ini boleh kecoret. Jadi ini nggak kita libatkan dalam perhitungan. Jadi yang ini 1/A, jarak titik C dari kawat A berapa nih? Jarak titik C dari kawat A, ini kawat A nya kan, ini kawat A nya, ini kawat B nya gitu ya. Jarak titik C nya tuh yang ini, dari kawat A itu X. Ini sama dengan jarak kuat arus di B nya itu 2 ya. Kemudian jarak titik B atau jarak kawat B ke titik C berarti 2 tambah X. Segini kan jaraknya, segini jaraknya nih gitu ya. Nanti kita tinggal kali silang aja sih di sini. Jadi berapa nih kalau kita kali silang? 2X sama dengan 2 tambah X. Berarti nanti X yang ini pindah ruas ke kiri ya. Berarti X-nya sama dengan 2 meter tuh. X-nya sama dengan 2 meter ini. X-nya sama dengan 2 meter. Di mana? Di kiri. Di kiri kawat A ya. Jadi ini jawabannya. Jadi opsi yang tepat ini adalah yang A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini kawat lurus berarus listrik. I menimbulkan medan magnetik induksi magnet B pada satu jarak A. Ya, kalau kawat lurus itu persamaannya ingat B sama dengan mu 0I per 2 pi A ya. Nah, yang diubah-ubah di sini adalah kuat arus dan jaraknya. Jadi gimana nih? Saat arusnya I dan jaraknya A, maka induksi magnetnya itu B ya. Saat arusnya I dan jaraknya A, induksi magnetnya itu adalah B. Sekarang kuat arusnya diperbesar katanya jadi 2I, jaraknya ditambah jadi 2A. Nah, B-nya berapa gitu. Nah, ini kita nggak usah lihat si mu 0/2 pi-nya. Karena ini kan dia sebanding sama I. B itu sebanding sama I. Dan berbanding terbalik sama A gitu ya. Jadi kita bisa bandingin aja sih sebenarnya di sini. Kalau udah tahu kayak gini tinggal bandingin aja. Jadi B1 banding B2 gini. Sebanding sama I kan? Kalau sebanding sama I berarti di sini nanti I yang di atas indeksnya 1. Ini sebanding tuh, kalau yang di atas 1, di sini juga 1, itu sebanding. Berbanding terbalik sama jarak. Berarti A-nya yang ini A, yang di bawah ini A2 gitu ya. Ini berbanding terbalik, ini A1 gitu ya. Nah, B1-nya itu ini kondisi 1. Kondisi 1 tuh B1-nya itu B. I-nya itu I ya. Berarti B per B2 awalnya I. Jadi 2 kali I sama I-nya nanti kecoret kan. Jadi I1-nya itu kita isi 1 aja ya di sini ya. 1/2 dikali A2-nya itu adalah A tambah 2A nih segini. A tambah 2A itu 3A kan. 3A bagi A 3 ya. Jadi 3/1. Ah, gini. Yang ditanya tuh si B2-nya berapa. Jadi B2-nya di sini adalah ini kita kaliin secara diagonal. Jadi B dikali 2 kali 1 itu B, 2B ya. 2B/3 ya. Berarti sini 2B/3 gitu ya. Yang ditanyakan si B2-nya. Jadi 2/3B di sini.
Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang A ya, ada jawabannya tuh. Induksi magnetiknya menjadi 2/3 kali lipatnya gitu. Ya. Soal yang keempat, ini 3 buah kawat dengan nilai dan arah arus seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Ya, di sini ada 3 kawat. Kita namain aja kawatnya ya. Yang ini kawat A, ini kawat B, yang ini kawat C gitu ya. Nah, kita tentuin induksi magnet resultan di titik P. Berarti di sini kita coba hitung aja. B itu kan rumusnya mu 0I per 2pi A ya. Ini kalau kawat lurus sangat panjang. Nanti mu 0 per 2pi-nya itu bisa kita ganti sama 2 kali 10 pangkat min 7 ya. Jadi kita hitung dulu induksi magnet masing-masing akibat kawat A, B, sama C. Baru nanti kita tentuin berapa resultannya tergantung sama arahnya ya. Berarti di sini B di titik A dulu. B oleh kawat A di titik P. Berarti berapa tuh? Ini kan mu 0-nya mu 0 per 2pi itu langsungnya 2 kali 10 pangkat min 7. Terus ini arusnya berapa nih? 1 ampere ya. Per jaraknya ke titik P 2 tambah 1 tambah 1 4 ya. Berarti kali 1 per 4 gitu. Ini kali 1 per 4. Jadi berapa tuh? 2 bagi 4 setengah ya. Setengah kali 10 pangkat min 7. Terus B di titik P oleh kawat B. Berarti sama mu 0-nya kita ganti sama 2 kali 10 pangkat min 7 ya. Jadi ini 2 kali 10 pangkat min 7. Cuma I-nya yang ini kalau kawat B yang di tengah-tengah itu kan 2 ampere nih. Berarti kali 2 dibagi jaraknya ke titik P. Jaraknya ke titik P berapa tuh? Jarak kawat B ke titik P. Yang ini ya. 2 meter tuh jaraknya ya. Berarti dibagi 2. Jadi berapa tuh? 2 sama 2-nya dicoret. Ini tuh jadi 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla ya. Sekarang B oleh kawat C. Berarti arusnya pakai yang 3 ampere, jaraknya pakai yang 1 meter nih, jarak ke titik P ya. Jadi di sini kita bisa isi 2 kali 10 pangkat min 7 dikali 3 dibagi 1 ya. Jadi berapa tuh? 6 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, semua udah pangkatnya udah dalam 10 pangkat min 7 nih. Jadi nanti tinggal kita jumlahin atau kurangin ya tergantung arahnya gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu oleh kawat A ya. Di sini oleh kawat A di titik P. Ini kawat A di ujung sini ya. Jadi kalau kita gambar konfigurasinya nanti jempol tangan kanan kita ke atas. Berarti nanti dia bakal arahnya kemana tuh kira-kira? Ya lintasannya kan nanti gini. Bentuknya lingkaran gitu. Nah, nanti arahnya bakal kemana kalau di titik P? 4 jari kita mau gak mau bakal masuk kan. Kalau bakal masuk berarti nanti dia itu arahnya cross. Berarti setengah kali 10 pangkat min 7 ini masuk. Oleh kawat B, kalau kita gambar lintasannya sama kayak tadi ya. Lintasannya kayak gini ya kurang lebih. Nanti kalau ibu jarinya ke atas, 4 jarinya mau gak mau bakal masuk kan. Berarti ini cross juga gitu. Jadi di titik P ini dia bakal masuk.
Oh, sorry sorry. Ini arah arusnya keluar ya. Kalau keluar, arah arusnya ke bawah berarti nanti si medan magnetnya itu arahnya masuk ya. Jadi ini dot arusnya ya. Karena ini arahnya keluar. Kan ke bawah si arusnya ya. Nggak kelihatan tuh. Satu lagi yang oleh kawat ketiga ya. Kawat ketiga ini kan konfigurasinya kayak gini nih. Lintasannya. Berarti nanti arah si arusnya, arah si medan magnetnya bakal masuk bidang gitu ya. Berarti ini masuk. Nah, karena semua udah pangkat 10 pangkat min 7, berarti kita lihat jumlahin aja angkanya nih. Yang masuk lebih besar tuh ya. Yang masuk kan di sini 6,5, yang keluar 2 ya. Berarti sigma B-nya tinggal kita selisihin aja. Yang masuk dikurangi yang keluar gitu ya. Jadi sigma B-nya di sini 6 ditambah setengah tuh 6,5 ya. 6,5 kurang 2 berarti 4,5 ya. 4,5 dikali 10 pangkat min 7 dengan arahnya masuk bidang. Masuk bidang ya. Jadi ini opsi yang tepat yang mana tuh? Yang C ya? Yang D ya? 4,5 kali 10 pangkat min 7 dengan arahnya masuk bidang. Nah, ini ada dua buah kawat lurus sangat panjang sejajar ya. Ini konfigurasinya dia bentuknya segitiga. Ini mungkin kita gambar aja di sini ya. Segitiga sama sisi ya. Nah, di situ ada dua kawat tuh, ada kawat A sama ada kawat B. Yang kawat A dia arusnya berarah masuk bidang. Jadi nanti kalau kita gambar ya konfigurasi dari lintasannya ini bakal kayak gini kurang lebih. Oh, itu dia masuk bidang. Sorry, salah ya. Ini kayak gini kalau masuk bidang emang gini harusnya. Ini kalau kita gambar ya. Nah, ini lintasannya. Nah, tuh di ujung situ bakal gimana tuh? Bakal kesinggung, berarti jempolnya masuk kan arahnya. Yang A jempolnya masuk bidang, nanti 4 jarinya itu bakal nyinggung ke sana nih. Nah, bakal nyinggung ke atas, nyinggung selingkaran dengan jari-jarinya tuh sisi segitiganya gitu. Jadi ini kita gambar dulu ini BA gitu. Kemudian satu lagi ini masuk ya. Ini masuk. eh Masuk. Maksudnya arusnya keluar gitu ya. Arusnya keluar. Jadi ini kalau kita mau gambar si lintasannya bakal kayak gini. Nah, gini ya. Kira-kira kemana tuh? Nanti nyinggungnya. Ibu jarinya arahnya keluar, berarti ini nanti bakal ke sini kan. Nah, gitu ya. Jadi kita punya dua buah vektor medan magnet yang membentuk sudut. Kan ini segitiganya sama sisi nih. Jadi kalau ini 60 derajat, ini 60 derajat gitu ya. Ini 60 derajat. Berarti segini. Segini berapa? Satu garis lurus 180 kurang 160, 120 ya. Nah, jadi kita punya dua vektor. Simpelnya mah gini ya, kita punya dua vektor medan magnet. Kayak begini. Kita gambar ulang di sini aja ya. Jadi ada BA sama BB gitu ya, yang besarnya sama. Gini ya.
ada BA sama BB. Ini besarnya sama-sama B gitu ya. Kemudian dia mengapit sudut di sini 120 derajat. Nah, gitu. Kan di sini arusnya sama-sama 2 ampere. Jadi nanti kita hitung aja resultan B-nya. Kalau ini kita misalin B, ini kita misalin B, jadi gimana tuh? Sigma B resultan itu sama dengan akar dari B kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Tambah 2 kali B ya 2B kuadrat gitu ya. Kali kosinus 120. Nah, sekarang B kuadrat tambah B kuadrat berapa nih? 2B kuadrat ya. Terus cos 120, ini min setengah nih. Coret sama 2. Jadi ini kurangi B kuadrat. Ya. Jadi sebenarnya ini sama aja kayak akar 2B kuadrat dikurangi B kuadrat gitu ya. Akar dari 2B kuadrat kurangi B kuadrat. Akar B kuadrat berapa nih? Ya B kan. Nah buat tentuin B-nya kita lihat aja kuat arusnya berapa tuh. Tadi 2 ampere. Ya berarti resultannya ini sama dengan si medan magnet itu sendiri ya. Jadi B-nya di sini kita cari. Ini mu 0I per 2 PA ya. Jadi mu 0 bagi 2 pi-nya kita udah tahu 2 kali 10 pangkat min 7. Si kuat arusnya itu 2 ampere. Jaraknya itu 50 cm itu setengah ya. Jadi nanti si 2 yang ini naik ke atas. Jadi berapa tuh? Sama dengan 2 kali 2 kali 2, 8 ya. 8 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ya. Jadi besar induksi magnet pada daerah yang bentuknya segitiga ini ya sama dengan induksi magnet itu sendiri ya resultannya. Karena dia ngebentuk sudutnya 120 derajat gitu. Jelas ya? Jadi jawabannya yang mana tuh? Yang D ya. Soal yang keenam, 2 kawat lurus dan sejajar dialiri arus berlawanan arah 6 ampere dan 9 ampere. Nah, ini terpisah sejauh 15 cm ya. Jadi kalau kita gambar ini kurang lebih kayak gini deh gambarnya. Nah, pada jarak berapa dari kawat berarus 6 ampere, induksi magnetiknya 0. Ingat, ini berarti kalau induksi magnetik 0, itu berarti vektor dari induksi magnetnya itu kudu berlawanan. Jadi kalau satu masuk, satu keluar. Ya. Nah, kita cek dulu aja di tengah, jangan di tengah-tengah deh, di atas aja ya. Di atas, jadi kalau kita ambil titiknya di sini gitu. Nah, berarti nanti lintasan dari si medan magnetnya, ini kan melingkar gini. Jempol kita, jempol kita ke sebelah kanan. Berarti nanti mau nggak mau si 4 jarinya itu arahnya bakal kemana kira-kira? Bakal keluar ya, keluar bidang. Kalau keluar tuh berarti kita kasih dot di sini. Kan supaya dia bisa 0, si letak titiknya itu harus deket sama yang punya kuat arus lebih kecil supaya bisa ngimbangin gitu ya. Berarti ini dot. Terus kalau yang besar oleh kawat B ini kalau kita tarik lagi gambarnya ya. Lintasannya kayak gini. Jempol kita ke sebelah kiri. Nanti mau nggak mau 4 jari kita pasti arahnya masuk. Nah ini udah berlawanan nih di titik ini. Nah berarti ada di atas tuh letak titik di mana medan magnetnya 0 tuh ya. Berarti di sini kan tinggal kalau 0 ya BA sama dengan B oleh kawat A. Ya tinggal kita samain dengan B oleh kawat B aja ya. Jadi ini mu 0I per 2 pi A sama dengan mu 0I
per 2 pi A. Nah, nanti indeksnya kita kasih yang A itu punya kawat A, yang B punya kawat B ya. Berarti di sini IA jaraknya jarak A yang ini ya. Ini B gitu ya. Ini induksinya punya kawat A, ini punya kawat B. Nah, kalau kita lihat ini jaraknya sejauh berapa tuh? Dari kawat 6 ampere. Ya kita misalin aja ya, ini jaraknya tuh sejauh X gitu ya. Nah, ini jaraknya sejauh X. Jadi, ini bisa kita coret nih. Mu 0 sama mu 0, 2pi sama 2pi-nya bisa kita coret. Kuat arus A-nya itu besarnya 6 ampere, jaraknya ke titik di atas itu adalah X. Ini sama dengan IB-nya itu 9 ampere per jaraknya ke titik yang di atas. Itu berarti 15 tambah X ya. Nah, nanti tinggal kita kali silang. Supaya gampang ini kita sederhanain aja bagi 3. Ini 2, ini 3 ya. Nanti kita kali silang nih yang ini. 3 kali X 3X ya. Sama dengan berapa nih? 2 kali 15 tambah X. 2 kali 15 tambah X berarti 30 tambah 2X ya. Berarti nanti 2X-nya pindah ruas tuh ke kanan. Ya, ini pindah ruas ke sana. Jadi 3X dikurangi 2X itu kan X. Sama dengan 30 cm nih. 30 cm di atas kawat yang 6 ampere ya. Berarti jaraknya ini 30 cm. Kenapa bukan di tengah-tengah? Coba kita lihat ya, kalau di tengah-tengah ini kan konfigurasinya kayak gitu itu. Berarti kalau kita gambar lintasannya ya. Ini kayak gini lintasannya. Ibu jarinya ke sebelah kanan, berarti nanti mau nggak mau si medan magnetnya itu akan masuk. Kalau misalnya oleh kawat yang bawah, yang 9 ampere, ibu jarinya kan ke sebelah kiri. Nanti dia juga bakal masuk. Nah, ini kalau searah kan nggak akan mungkin 0 gitu ya. Nah, kalau di bawah ya mungkin dia 0. Tapi kan dia dekat sama yang besar, nggak boleh. Jadi, harus 30 cm itu posisinya harus di atas gitu ya. Atau di dekat sama kawat yang kuat arusnya lebih kecil, yang 6 ampere. Jadi udah opsi yang tepat di situ yang A yang 30 cm. So, yang ketujuh, ini besarnya induksi magnetik pada kawat penghantar berbentuk lingkaran yang jari-jarinya R sama arus listriknya I. Tapi dia berada pada sumbu lingkaran yang berjarak X dari pusat lingkaran ya. Nah, ini kalau pada jarak X dari pusat lingkaran, induksi magnetnya bisa kita tulis kayak gini. B sama dengan mu 0 kali I kali N itu berapa banyak bagian lingkarannya gitu ya. Itu kan cuma satu lingkaran ya, berarti N-nya 1. Dibagi 2A. Mirip rumusnya kayak rumus medan magnet di pusat kawat melingkar. Bedanya kalau di pusat pada jarak X dari pusat lingkaran kita kaliin faktor sin pangkat 3 dari si sudut theta itu. Jadi kita tambahin faktor pengali sinus pangkat 3-nya gitu ya. Nah, A itu apa sih? A itu adalah jaraknya ya. Yang dimaksud dengan A ini adalah jarak jarak jari-jari maksudnya, jari-jari. Yang jadi A ini adalah jari-jari atau radius. Ya, jadi yang dimaksud dengan A ini adalah radiusnya. Nah, sekarang kita lihat ya si segitiga yang ini dulu. Ya, kita punya segitiga. Ini siku-siku kan. Jari-jarinya R, kemudian jari-jari itu yang sisi tegaknya. Dan sisi yang tidurnya itu X. Jadi kalau kita mau ngitung sisi miringnya pakai Pitagoras, sisi miringnya tuh yang ini ya. Ya, itu tinggal akar dari R kuadrat tambah X kuadrat aja gitu ya. Jadi nanti di sini sinus tetanya itu sama dengan perbandingan sisi depan per sisi miring yang ini. R per
akar dari R kuadrat tambah X kuadrat. Ya, jadi ini kalau kita pangkatin 3 tuh jadi gini. R pangkat 3 nanti ya, kalau dipangkatin 3, kita tulis di bawah aja ya. Jadi sin pangkat 3 theta ini sama dengan R pangkat 3 dibagi. Nah, itu akarnya hilang ya karena kena pangkat 2. Satu lagi masih nyisa dalam akar gitu. Nah, gini. Jadi, kita udah tahu si faktor sinusnya, tinggal kita tentukan induksi magnetnya. Jadi, B-nya di sini sama dengan mu 0 kali I, ya. N-nya itu 1. Atau kita tulis aja gini. Dibagi 2 kali A. Hati-hati, radiusnya itu yang mana? Radiusnya itu yang ini, yang R. Ya, ini radiusnya. Berarti ini R. Dikali, ya faktor sinus ini kita pindahin semua nih. Ini segini kita copy ulang. Ya. Ini kita copy ulang aja. Nah, nanti kalau kita lihat di situ R pangkat 3 sama R pangkat 2. R pangkat 1-nya bisa kecoret ya. Jadi ini kita coret. Ini sisa pangkat 2. Nah, kalau kita lihat si B ini hubungannya dengan akar R kuadrat tambah X kuadrat yang ini ya. Nah, si B kan letaknya di atas nih. Si akar R kuadrat tambah X kuadrat itu letaknya di penyebut, bukan di pembilang. Ya, kalau kayak gini berarti ya dia berbanding terbalik gitu ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang mana tuh, berbanding terbalik dengan akar dari R kuadrat tambah X kuadrat. Ini yang E ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada kawat lurus yang sangat panjang dibentuk lingkaran. Seperti pada gambar. Nah, jika pusat lingkaran P dan arus yang mengalirnya itu 5 ampere, maka besar dan arah induksi magnetik di pusat lingkaran berapa? Nah, kita tentuin dulu yang oleh kawat melingkar. Kalau oleh kawat melingkar pada jarak ini 10 cm ya. Dari bawah. Kawat melingkar aja dulu ya. Kawat melingkar ini pas di pusat lingkarannya kan, bukan pada jarak X. Kawat melingkar. Kalau kawat melingkar kita mau cari besar induksi magnetnya. Masih ingat gak rumusnya apa? Ya kayak tadi, mirip ya. Mu 0 IN. Gitu ya. Dibagi 2A. Tapi kita nggak usah kali sama sinus pangkat 3. Kan itu letaknya di pusat lingkaran ya. A tuh ya jari-jarinya. Atau 2R gitu ya. Kita ganti sama radius gitu. Nah, ini di kawat melingkar dulu. Berarti B-nya berapa nih? Mu 0 tuh 4pi kali 10 pangkat min 7. Kuat arusnya itu 5. Lilitannya itu cuma 1 ya. Kan satu lingkaran, adalah satu lingkaran full. Dibagi 2 kali jari-jarinya 10 cm itu 1 kali 10 pangkat min 1. Ya. Ini B-nya jadi berapa nih? Ini kita coret aja 2 sama ini sama 4. Coret jadi 2pi kali 5 itu 10pi ya. 10pi dikali 10 pangkat berapa tuh? Ini minus 7, ini minus 1. Jadi 10 pangkat minus 6 ya. Nah, 10 pangkat 1 kali 10 pangkat minus 6 itu sama aja kayak 10 pangkat minus 5 gitu ya. Jadi B-nya ini tuh sama aja kayak pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, sekarang kita tentuin yang oleh kawat lurus. Kalau ya B oleh kawat lurus itu rumusnya apa? Mu 0I per 2pi A kan. Nah, mu 0 per 2pi ini kalau kita coret atau kita sederhanain gitu ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7 ini tuh.
Jadi B oleh kawat lurus ini 2 kali 10 pangkat min 7. Arusnya itu 5 ya. Jaraknya tuh 10. 10 cm 10 pangkat min 1 ya. Jadi B-nya berapa tuh? 10 kali 10 pangkat min 7 tambah 1. Min 7 tambah 1 berapa? Minus 6 ya. Nah, minus 6. 10 dikali 10 pangkat minus 6. Jadi B-nya sama aja kayak 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla itu ya. Nah, ini sama-sama pangkat min 5 gitu. Jadi si pangkatnya udah sama nih. Nah, tinggal kita lihat arahnya kemana. Nah, kalau menentukan arah medan magnet kawat melingkar, berarti 4 jarinya nanti ngikutin arah putaran ini. 4 jarinya kan muter ke sana tuh. Ini arah B-nya. Mau nggak mau nanti jempolnya pasti akan keluar bidang gitu. Jempolnya akan keluar bidang. Jadi di sini akan dot tandanya ya. Ini keluar. Nah, kalau misalnya kawat lurus, ya kita gambar konfigurasinya kayak tadi. Ya, ibu jari kita ke arah sebelah, ibu jari tangan kanan ya, ini maksud di sini ke arah sebelah kanan. Mau nggak mau nanti ini bakal keluar juga sama ya. Akibat kawat lurus di titik itu bakal keluar juga. Ya, kalau keluar juga ya tinggal ditambahin aja gitu. Ya, jadi ini keluar bidang juga. Sebagai akibat berarti resultan dari si medan magnetnya ini tinggal kita jumlahin dengan arah keluar bidang. Jadi sigma B sama dengan B oleh kawat melingkar. Ini kita kasih indeks B1 aja ya. Oleh kawat lurus ini B2 gitu ya. Jadi tinggal B1 tambah B2. Nah, karena pangkatnya sama ya udah kita keluarin. Ini kan pi, ini 1 gitu ya. Jadi gimana tuh? Tinggal jumlahin aja. Pi tambah 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Dengan arahnya keluar bidang. Ya, jadi ada nggak jawabannya tuh? Sorry. Ini kurang rapih ya. Yang A ya. Jadi pi plus 1 kali 10 pangkat min 5 dengan arah keluar halaman kertas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-9, ini kawat lingkaran 20 lilitan, berarti di sini N-nya udah tahu ya. N-nya 20 lilitan dengan jari-jari 10 cm. 10 cm itu ya 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Memiliki induksi magnetik 4pi kali 10 pangkat min 3 Tesla ya. Nah, besar induksi magnet pada kawat melingkar itu apa coba rumusnya? B sama dengan mu 0 IN dibagi 2R ya. Kan yang ditanya di sini tuh I-nya nih. Berarti I-nya gimana tuh? 2R kali B dibagi mu 0 kali N. Jadi I-nya di sini sama dengan 2 kali jari-jarinya. 1 kali 10 pangkat min 1. B-nya itu 4pi kali 10 pangkat min 3 ya. Terus mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. N-nya lilitan tuh 2 kali 10 pangkat 1 gitu. 20 kan. Nah, ini 4pi sama 4pi-nya kita buang. 2 sama 2-nya kita buang. Nah, kita tinggal urusin si 10 pangkatnya. Kita nggak bisa nebak-nebak nih. Karena ada 100 ampere, ada 1 ampere, ada 10 ampere. Jadi kita mesti hitung si pangkatnya. Hati-hati ya, ini tanda minus-minusnya ya.
min 1, min 3. Kita tulis dulu jadi 1 kali 10 pangkat min 1, min 3 gitu ya. Terus ini ada minus 7 di bawah. Kalau minus 7 di bawah berarti nanti naik jadi plus 7. Gitu ya. Dibagi sama 1. Berarti kurangin 1 gitu ya. Jadi I-nya berapa nih? 10 pangkat min 4 tambah 7. 7 kurang 4, 3 ya. 3 kurang 1, 2. Ya udah I-nya 100 ampere nih. Ya. Opsi yang tepat itu yang A ya. Soal yang ke-10. Ini menentukan besar kuat medan magnet di titik P yang berada pada poros satu pengantar pada jarak 8 cm. Jadi segini 8 cm ini. Ya ini 8 cm. Terus yang ini 6. Ini kan pada jarak X dari pusat kawat melingkar nih. Berarti yang ini sisi miringnya kita bisa cari pakai Pythagoras ya. Sisi miringnya kalau ini 6, 8, ingat triple Pythagoras ini tuh 10 gitu. Ya. Induksi magnet pada jarak X dari pusat kawat melingkar kan tadi mu 0 IN. Ya, dibagi 2R, tapi jangan lupa kali faktor sin pangkat 3 theta. Theta tuh sudut yang dibentuk antara ujung si kawat melingkar sama titik P. Ya, ini tetanya gitu ya. Yang ini teta. Ya sin tetanya berapa di sini? Jelas aja sin tetanya. 6/10 ya 3/5 kan. Nah, gitu. Jadi nanti B-nya kita langsung masukin sini 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya 1 ampere, N-nya 1, jari-jarinya 6 cm ya, berarti 2 kali 6 kali 10 pangkat min 2 itu ya, kali 3/5 kali 3/5 kali 3/5 gitu. Ya udah kita hitung aja nih, berapa nih? Ini ada pi-nya pasti ya, ini 2-nya kecoret sama 4, ini jadi 2 ya. Terus ini bagi 6. Bagi 2. Sisa 3 ya. Berarti ini 2 coret. 2 sama 3 ini 6-nya kecoret tuh. Ya, jadi berapa tuh? Tinggal 1 kali 3. 1 kali 1, 1 ya. 3 kali 3, 9 ya. Jadi B-nya tuh 9. Ada pi-nya. Dibagi 125 ya. Nah, 9 dibagi 125 berapa tuh? Ini kalau kita hitung hasilnya 0,072 ya. Ini kali 10 pangkat min 7 minus 2 berapa nih jadinya? Minus 5 ya. Jadi ini B-nya 0,072 tuh jadi 7,2 pi kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi B-nya 7,2 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ada nggak? Yang lumayan ngitungnya ya. Ini B-nya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-11. Di sini ada 2 buah kawat. Masing-masing membawa arus sebesar I ya. Nah, kawat yang pertama memiliki 1 loop setengah lingkaran. Ya berarti ini kayak tadi ya. Kita lihat dulu oleh kawat lurus sama oleh kawat lingkar, setengah lingkaran. Jadi kita tinggal hitung aja dulu, nanti arahnya belakangan. Kita lihat mana yang lebih besar ya. Sekarang yang oleh kawat lurus dulu. B oleh kawat lurus.
Kalau oleh kawat lurus ya gampang aja ya, simpelnya kita tinggal masukin ke rumus B sama dengan mono I per 2pi kali A ya. Kan jarak kawat lurus ke sini itu A. Ke pusat lingkaran itu jaraknya ini ya. Ini kalau kita gambar lintasannya kayak gini. Ini jaraknya tuh A. Nah ini 2pi A gitu ya. Kalau misalnya oleh kawat setengah lingkaran, berarti B-nya gimana tuh? B-nya sama dengan mono I kali N-nya bagi 2 jari-jari lingkaran atau 2A ya. Jadi B-nya ini mono kali I kali N-nya setengah dibagi 2A ya. Jadi B-nya berapa nih? 1/4 ya. 1/4 mono I per 2A. Ini kawat setengah lingkaran. Tinggal kita tentuin arahnya. Kalau misalnya oleh kawat lurus, ini nanti mau nggak mau, kalau jempol kita ke kanan, pakai aturan tangan kanan nih, si 4 jarinya kan bakal masuk halaman. Kalau masuk, berarti ini kan cross. Kalau si kawat yang setengah lingkaran ini, nanti arahnya keluar gitu ya. Dot. Nah, yang masuk, ini masuk, itu kawat lurus. Terus yang keluar gitu ya. Enggak ya, ini sama-sama masuk ya. Sama-sama masuk halaman kertas. Kan nanti si arusnya bakal kayak gini. Ini yang oleh kawat melingkar ya. Nih, arusnya gini ya. Kalau pakai tangan kanan, berarti nanti mau nggak mau si jempol kita arahnya masuk tuh, arah induksi magnetnya. Ya berarti tinggal ditotalin aja nih. Nah ini juga masuk juga. Nah berarti sigma B-nya di sini gimana? Sigma B itu sama dengan B oleh kawat lurus ya, atau kita kasih indeks aja dulu sini B1 tambah B2 gitu ya. B1 tambah B2. Jadi sama dengan gimana nih? Sama dengan mono I per 2pi A ditambah ini 1/4 kali mono I per A gitu ya. Itu 2-nya kelebihan, nulisnya saya salah. Tambah mono I per 4A ya. Arahnya masuk. Ada nggak yang sama kayak gini? Mono I per 4A, mono I per 2pi A dengan arah masuk. Yang C ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah ini seutas kawat lurus dilengkungkan seperti ditunjukkan pada gambar ya. Di sini ada 2 kuat arus ya, kuat arus I1 sama I2. Nah kita tinjau aja lagi di sini ya. Coba kuat arus, kuat medan magnet ya. Jadi oleh kawat pertama. Kawat pertama yang arus mengalirnya itu I1 ya. Kawat 1. Ini sudut yang dibentuk sama si juringnya itu kan 60 derajat ya. Berarti kan B oleh kawat melingkar kalau di pusat tuh mono IN dibagi 2A gitu ya. Berarti B oleh kawat 1, ini B1 ya. Itu sama dengan mono kali I-nya itu I1 ya. I1 itu sama-sama I gitu ya. Misalnya kita buat I1-nya sama I2 sama I karena dia mengalirnya kan
satu kawat gitu. Kali N-nya itu berapa bagian dari lingkaran tuh kalau 60? 60 per 360 derajat. Berarti ini 1/6 bagian ya. Ini N-nya. Kali 1/6 bagian dibagi 2 kali jaraknya. Berarti 2 dikali 2A. Ini oleh kawat pertama. Karena kalau oleh kawat kedua, berarti sama rumusnya ya, kayak gitu. B sama dengan mu 0 IN per 2A. Ini B2 ya. Jadi B2-nya di sini sama dengan mu 0 I kali N. N-nya kan 1/6 bagian ya. Mu 0 I kali 1/6 dibagi 2 kali jaraknya kawat kedua ke titik P itu ya A aja kan. Nah, dari sini kita tentuin arahnya. Kalau yang pertama oleh I1, nanti arah si medan magnetnya itu bakal masuk nih. Di titik P mah bakal cross. Ya, jadi ini arahnya masuk. Kita tulis dulu ini arahnya masuk. Kemudian kalau misalnya oleh kawat yang kedua, nanti dia bakal keluar, gitu ya. Jadi yang ini keluar. Berarti kan satu masuk, satu keluar, tinggal diselisihin, gitu. Ya. Jadi berapa nih ini kalau kita hitung? B1 sama B2-nya. 6, 2, 2. 24 ya. Jadi ini 1/24. Mu 0 I per A. Kalau yang ini 6, 2, 12 ya. Jadi 1/12 mu 0 I per A. Nah, berarti kita kurangin aja yang besar, kurangin yang kecil. Jadi sigma B-nya kemana? Yang lebih besar pasti yang pembaginya lebih kecil kan? 24 sama 12 lebih kecil 12 gitu. Jadi otomatis yang B-nya lebih besar ya si B2 gitu ya. B2 kurang B1 dengan arahnya kudu keluar gitu ya. Jadi ini berapa nih? B2-nya 1/12 aja ya, kita kurangin sama 1/24, nanti tempelin sama faktor mu 0 I per A. Jadi 24, 2 kurang 1, 1 ya. Nah, ini mu 0 I per A gitu ya. Arahnya mana yang lebih besar tadi? Yang lebih besar yang keluar ya. Kalau yang lebih besar keluar ya berarti ini kudu keluar bidang pembaca gitu ya. Ini sigma B-nya. Jadi opsi yang tepat di sini yang E ya. Soal berikutnya, gambar di bawah ini menunjukkan kawat yang dialiri arus 40 ampere. Ya, berarti I-nya di sini 40 ampere. Tahu. Nah, itu kalau dua kawat lurus itu nggak akan menghasilkan medan magnet loh. Kan arahnya itu ke si titik ukurnya, di titik P-nya gitu ya. Jadi di titik P itu dia nggak tegak lurus posisinya sama si kawat. Yang ada cuman bagian lingkaran aja. Lingkarannya berapa bagian tuh? 3/4 bagian kan? Jari-jarinya 2 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini medan magnet kawat melingkarnya tinggal kita gunain rumus ini aja. Mu 0 IN per 2A ya, atau 2R gitu ya. Jadi gimana nih?
4pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya 40 tuh 4 kali 10 pangkat 1. N-nya itu 3/4 dibagi 2R. 2 kali 10 pangkat min 2. Ada yang bisa dicoret? Ini bisa ya. Part ini sama part ini juga bisa dicoret. Min 4 Tesla. Jadi 3pi. 3pi ya udah pasti ini 9. 3 kali 3,14 kan 942 ya. 9,42 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Ya kalau diubah ke mili Tesla kali 1000 ya. Jadi 0,942 mili Tesla gitu. Jadi supaya jawabannya sama kayak di pilihan. Jadi opsi yang tepat yang B ya. Soal yang ke-14, induksi magnet di pusat lingkaran kawat berjari-jari A dan arusnya I itu adalah B. Ya, jadi kalau misalnya jari-jarinya A, arusnya I itu dia punya besar induksi magnet B. Kemudian arus dikurangi seperempatnya dan jumlah lilitan dilipatkan 4 kali. Nah, untuk kawat melingkar itu kan B-nya kita udah tahu ya. Ini mu 0 kali I kali N dibagi 2A ya. 2 kali jari-jari. Nah, hubungan dari B sama I dan N kalau kita lihat di sini dia sebanding ya. B, I sama N ini sebanding. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tahu apa yang terjadi ketika arusnya dikurangi dan jumlah lilitannya dilipatkan, ya berarti kita tinggal buat aja perbandingannya kayak gini. Ya, kita bandingin B1 per B2. Nah, ini sebanding nih ya. Kalau sebanding kita nulisnya gini. Mu 0 per 2A-nya nggak usah kita tulis ya, karena kan di sini kan kita lihat aja pengaruhnya gimana kalau misalnya I sama N-nya diubah. Ini sebanding semua ya. Berarti kalau 1 semua di atas, 2 semua gitu. Nah, yang pertama itu induksi magnetnya itu B ya. Nanti B2-nya yang mau kita cari. Jadi B per B2 sama dengan itu arusnya itu I, kemudian dikurangi seperempatnya ya. Kalau awalnya I dikurangi seperempatnya ya pasti jadi 3/4 I kan. Dikali N1. Misalnya mula-mula jumlah lilitannya tuh N. Terus dilipatkan jadi 4 kali, berarti ini jadi 4N gitu ya. Nah, ini kita bisa coret nih. I sama I, N sama N. Ya, jadi nanti kita tinggal cari aja B2-nya. Caranya ya kali silang aja ya. Nah, 3/4 sama 4 ini juga bisa dicoret ya. Jadi nanti kita bisa dapat B2-nya itu adalah kali silang aja ya. B kali 3 ya 3B gitu ya. B2-nya sama dengan 3 kali semula, jadi 3B. Jadi opsi yang tepat di situ adalah yang A ya. Soal yang ke-15, dua utas kawat dibengkokkan membentuk setengah lingkaran dengan jari-jari A seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, jika setengah lingkaran yang atas memiliki hambatan 2R dan yang bawah punya hambatan R, medan magnetik di pusat lingkaran dinyatakan dalam I itu berapa? Nah, kita lihat ini sebenarnya kayak rangkaian paralel ya. Kalau misalnya yang atas hambatannya 2R, yang bawahnya itu R, jadi angka pembandingnya arus yang lewat di bawah ini kebalik nih. Kan I itu berbanding terbalik sama R. Sesuai dengan hukum Ohm kan I sama dengan V bagi R nih. Berarti angka pembandingnya yang ini tuh kan 2 sama 1 tinggal kita balik aja. Ini hambatannya 2, ini 1. Berarti kalau untuk arus kita tukar. Berarti ini angka pembandingnya 1. Arus yang lewat hambatan lebih kecil pasti dia akan lebih besar. Kalau yang lewat hambatan lebih besar ya arusnya lebih kecil.
Jadi kalau kita mau tahu I di bagian yang atas, I bagian yang atas ini adalah 1/3 I gitu ya. Terus I bagian yang bawah ini adalah 2/3 I. Nah kalau dijumlahin ya 1/3 tambah 2/3 ya 1 I gitu ya. Nah sekarang kita udah tahu I-nya bagian yang atas dan I bagian yang bawah. Baru kita cari B bagian yang atas dan B bagian yang bawah. Ya. B bagian yang atas berapa, B bagian yang bawah berapa. Nah rumus induksi magnetik untuk B bagian yang atas itu adalah mu 0 kali I kali N dibagi 2R ya, atau 2 kali jari-jari 2A gitu ya. Jadi kalau B bagian yang atas, ya mu 0-nya kita tulis ulang. I-nya 1/3 I. Lingkarannya itu ada setengah bagian kan. Dibagi 2 kali A. 2 kali jaraknya ya. Jadi B atasnya berapa nih? B atasnya. Ini sama dengan mu 0 kali 3 kali 2 tuh 6. 6 kali 2 12 ya. Jadi mu 0 I per A. Nah ininya kali 1/12 gitu ya. Nah kalau B bagian yang bawah, ini kita geser sini ya biar nggak terlalu sempit. Jadi B bagian yang bawah itu tinggal sama rumusnya ya. Mu 0 I N per 2A. Jadi B bagian yang bawah yang beda tuh hambatannya. Berarti ya si arusnya juga beda ya. B bawah itu adalah mu 0 kali 2/3 I. N-nya itu setengah ya. Dibagi 2A. Nah ini kalau kita kaliin 3 kali 2 4. 4 kali 2 3 kali 2 6. 6 kali 2 12 ya. Berarti yang bawah 2/12 tuh. B bagian bawah mu 0 I per A kali 2/12. Nah sekarang kita lihat arah dari induksi magnetnya ya. Ini untuk bagian yang atas. Yang bagian atas di titik P ya, kita gambar aja dulu ya, mungkin gini. Nah ini bagian yang atas dulu. Karena kalau yang dari kawat lurus itu nggak ngefek ya, si medan magnetnya itu kan nggak adaan. Yang ada tuh yang dari si kawat setengah lingkaran ini. Karena dia kan punya jarak ke sini ya. Jarak yang tegak lurus di titik P. Nah kita lihat nanti kan arusnya tuh bakal naik ke atas. Berarti 4 jari kita nanti arahnya ke atas gitu. Ya 4 jarinya ke atas. Nah 4 jarinya ke atas berarti yang 1/3 I ini, atau I atas ya, kita tulis aja I atas, akan menghasilkan medan magnet yang mau nggak mau nanti arahnya kalau 4 jari tangan kanan kita ke atas, berarti dia akan masuk ya, masuk ke dalam si bidang kertas. Kalau masuk ke dalam bidang kertas kan tandanya ini cross nanti. Jadi B di atas nanti arahnya masuk. Nah ini masuk nih arahnya yang ini. Kalau yang bawah nanti gimana? Ini kan I-nya ke bawah. Berarti I bagian bawah
dia muter ke sana, nanti I-nya bakal keluar gitu ya. Mau nggak mau kalau 4 jari tangan kanan kita ngikutin arah arusnya kan, nanti jempolnya itu arahnya bakal keluar dari si bidang kertas. Ya, ini keluar. Yang masuk 1/12 Muno I per A. Kita lihat bandingin gini aja. Yang masuk 1/12, yang keluar 2/12. Yang lebih besar pasti yang 2/12 kan. Jadi sigma B-nya pasti B yang bawah dikurangi B yang atas gitu ya. Jadi B yang bawah kurangi B yang atas. Jadi sigma B-nya berapa tuh? Yang bawah itu 2/12 dikurangi 1/12 langsung aja ya. Berarti 1/12 ya. 1/12 mu 0 I per A. Arahnya kemana nih? Yang lebih besar kan yang keluar ya. Berarti keluar bidang. Jadi kalau misalnya kita rapiin, ini tuh jadi gini ya. Mu 0 I per 12A. Kalau arahnya keluar, itu katanya ditunjukkan dengan vektor satuannya atau vektor unitnya ini K gitu ya, K topi. Berarti ini K topi gitu ya. Ada nggak jawabannya? B sama dengan mu 0 I per 12A. Arahnya itu K ya. Ya, yang D ini ada ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-16, solenoida dia punya panjang 2 meter 400 lilitan, berarti L-nya itu 2 meter ya. Lilitannya 400. Jari-jarinya 2 cm. Dialiri arus 4 ampere. Pertanyaannya besarnya induksi magnet di ujung solenoida. Ya, solenoida tuh bentuknya kayak gini ya. Berarti N-nya 400 lilitan. Kalau B-nya kita mau cari medan magnet di ujung solenoida, sini. Di ujung solenoida, andaikan solenoida ini panjangnya L, ya. Berarti kalau di ujung nanti faktor pembaginya itu jadi 2L. Jadi B-nya ini sama dengan mu 0 I kali N bagi 2L. Gitu ya. Jadi kalau kita mau cari B-nya gimana nih? Langsung aja. Mu 0-nya itu udah harus tahu ya. Mu 0 itu kan 4pi kali 10 pangkat min 7. Jadi B-nya itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya itu 4. N-nya 400 tuh 4 kali 10 pangkat 2 dibagi 2L. 2 kali 2 2 kali 2 4 ya. Nah, ini bisa dicoret nih. Ini kita bisa coret 4 ini sama 4 ini. Terus 4pi dikali 4 itu 16pi. Jadi B-nya itu sama dengan 16pi kali 10 pangkat min 7 tambah 2 berapa nih? Min 7 tambah 2 itu min 5 ya. Jadi 16pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Di opsi yang tepat di sini adalah yang B. Ya. Nah, soal yang ke-17, soal yang ke-17, solenoida panjang dengan jarak antar lilitan sangat dekat membawa suatu arus listrik searah. Nah, tiap lilitan kawat itu mengerjakan apa? Ya, tadi kita udah tahu kan gambar solenoida itu kayak gimana? Kayak gini ya. Nah, ini mengalir ke atas ya. Berarti antar kawat 1 sama kawat 2 ini searah kan? Ya, jadi si gaya tarik si arusnya itu searah. Jadi antara kawat pertama sama kawat kedua di sini kalau kita zoom gitu ya. Si kawatnya. Satu ke atas, satu ke atas. Dari si solenoida ini ya.
Nah, ini kan kalau searah berarti akan terjadi gaya tarik-menarik antara solenoida. Jadi yang ini kawat yang pertama dia bakal ketarik ke kanan, yang kedua dia bakal ketarik ke kiri, ya. Terus juga kalau misalnya kita lihat antara kawat yang ini yang belakang ini kan satu ke bawah gitu ya. Yang ini masih naik nih. Masih naik tuh. Jadi ada yang berlawanan juga di sini. Ada yang berlawanan juga. Jadi kalau misalnya berlawanan si arusnya nanti akan gimana coba? Kalau searah kan tarik menarik. Kalau berlawanan nanti dia akan tolak menolak. Jadi nanti dia ada yang arah si gayanya ke sana. Jadi dia bisa gaya tarik, bisa gaya tolak terjadi di dalam solenoida ketika dia dialiri sama arus listrik gitu ya. Ini yang ini I-nya gitu. Yang ini F-nya ya. Jadi bisa gaya tarik, bisa gaya tolak. Jadi salah satu gaya bisa gaya tarik atau gaya tolak pada lilitan berikutnya tergantung arah arus dalam solenoidanya itu kayak gimana ya. Jadi opsi yang tepat yang mana tuh? Nah ini ya, salah satu gaya tarik atau gaya tolak bergantung pada arah arus dalam solenoida. Ya bergantung pada arah arus ya. Kalau kita lihat di gambar itu kan kawat sejajarnya punya gaya akibat arah arus gitu. Jadi pasti jawaban yang tepat di sini yang D ya. Kalau yang E salah karena ini tidak bergantung pada arah arus. Ya orang ini bergantung sama arus ya. Ada I-nya gitu. Jadi ada arus yang mengalir dari satu sumber tegangan gitu ya maksudnya. Jadi ini ada I-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 18, suatu solenoida ini panjangnya 2 meter dengan 800 lilitan. Ini sama kayak tadi ya. Berarti data-data yang diketahui di sini panjangnya 2 meter, L-nya 2 meter, N-nya 800 lilitan, dialiri arus sebesar setengah ampere. Jadi I-nya ada setengah ampere nih. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah induksi magnet di ujung solenoida. Kita nggak butuh data jari-jari ya, karena kan tadi induksi magnet di ujung dipengaruhi sama apa aja tuh? Mu 0, I kali N dibagi, kalau di ujung tadi dibagi 2L ya, kalau misalnya di pusat dibagi L aja. Jadi B di ujung, ini kita kasih indeks aja B ujung, UJ itu uj, itu artinya ujung. Ya, berarti ini B sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya setengah kali N-nya 800 tuh 8 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Bagi 2L, 2 kali 2 tuh 4 ya. Ini B di ujung. Ini kita coret nih ya. Ini juga kita coret 4. Jadi B-nya berapa tuh? B di ujung. Itu ada pilihannya 4pi-nya ada 2 tuh, ada A sama C. Jadi kita mesti cek pangkatnya. Jadi pi kali 4, 4pi kali 10 pangkat berapa tuh? Min 7 tambah 2, min 5 ya. 5 Tesla. Ini B di ujung. Pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Dari mana ya? Ini pangkatnya kita jumlahin. Min 7 tambah 2 kan min 5 ya. Ada nggak jawabannya nih? 4pi kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi sama aja kayak Tesla ya. Jadi nomor 18 ini opsi yang tepat itu yang A ya. Soal yang ke-19, induksi magnetik di titik yang berada di tengah-tengah sumbu solenoida berarus listrik. Oh ya udah, kita tahu kan persamaan solenoida tadi. Cuman dia yang ditanya tuh di tengah-tengah sumbu, berarti di pusat ya. Berarti persamaannya jadi mu 0 I N per L. Nah dia cuma berbanding terbalik sama L aja, sama panjang solenoida ya.
Jadi kita lihat sini berbanding lurus sama jumlah lilitan B sama N. Oke, ini bener ya. Berbanding lurus dengan kuat arus seletak ya, B di atas, I di atas. Oke, ini berarti sebanding nih. Berbanding lurus sama permeabilitas. Ya, permeabilitas ini kan mu 0 nih. Jadi ini bener juga. Terus berbanding terbalik dengan panjang solenoida. Nah, ini bener juga ya. Berbanding terbalik. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang 1 2 3 4, yang E ya. Gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-20 ini tentang toroida dan kawat lurus. Nah, kita diminta untuk menghitung induksi magnetik di titik P akibat dua buah kawat ya. Yang satu bentuknya toroid, yang satu bentuknya kawat lurus gitu ya. Jadi berapa induksi magnetnya? Nah, kita hitung dulu B oleh toroida ya di sini ya. Jadi B oleh toroida. Nah, rumusnya apa? Induksi magnet oleh toroida. B sama dengan mu 0I kali N bagi keliling lingkaran. Keliling lingkaran tuh 2 pi kali R. Nah, gini. Ini B oleh toroida. Ya, jadi kita hitung aja sebenarnya satu-satu. Yang ini nanti baru resultannya kita cari belakangan. Ya, jadi ini berapa nih? Mu 0 bagi 2 pi itu kan 2 kali 10 pangkat min 7. Kita udah tahu nih. Dari yang kawat lurus ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7. Kemudian arus yang lewat toroida berapa? Toroida dialiri oleh arus listrik 0,2 ampere. Nah, berarti di sini B toroidanya. Ini langsung aja kita hitung deh ya. 2 kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya. I-nya tuh 0,2 ampere. Ya, ini 0,2. Lilitannya itu ada berapa tuh? Lilitannya ada 400. Dibagi jari-jarinya, jari-jari toroidanya berapa tuh? Jari-jari efektifnya 20 cm ya. 20 cm berarti 2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,2 meter gitu ya. Jadi ini bisa dicoret nih. 0,2 sama 0,2 ini bisa kita buang. 2 sama 4 kalau kita kali berapa tuh? 8 ya. Jadi ini 8 kali 10 pangkat min 7 sama 100. Jadi 10 pangkat min 5 nih. Ini lebih secara sederhananya ya. B oleh toroidanya ini 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla gitu. Kemudian kita hitung B oleh kawat lurus. Kalau B oleh kawat lurus berarti B oleh kawat ini persamaannya adalah mu 0I per 2 pi A aja. Nah, yang mu 0I per 2 pi ini jadi 2 kali 10 pangkat min 7. Jadi B oleh B oleh kawat lurusnya di sini. Ini adalah 2 kali 10 pangkat min 7. I-nya berapa tuh? 10 ampere ya. Kemudian jaraknya ke titik P berapa tuh? 5 cm ya. Berarti 5 cm. Sini 5 kali 10 pangkat min 2 gitu. Ya. Jadi B oleh si kawatnya berapa nih? Ini 5, kita coret aja 2 ya. 2 kali 2 kan 4. 4
kali 10 pangkat min 7 tambah 2, 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla nih. Nah, gini. Ya. Nah, sekarang kita nentuin besar resultan induksi magnetnya. Nah, ini kira-kira kemana nih? Ini kalau misalnya arusnya itu ke bawah, berarti nanti induksi magnet si toroidanya bakal kemana kira-kira? Berarti 4 jari kita ngikutin genggaman arus gitu ya. Arusnya tuh kan kalau ke bawah, berarti nanti di titik ini, di titik P, si toroidanya itu akan punya arah induksi magnet ke bawah nih. Jadi ke sini kalau toroidanya. Ini B oleh toroida ya. Karena muter gitu ya toroida, ini kan satu ke sini, satu nanti ke sana. Ya, ini juga muter gitu. Nah, cuman di titik yang ada huruf P-nya atau di titik P, nanti toroidanya itu akan berarah ke bawah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat konfigurasi untuk kawat lurus, yang kawat lurus kan lintasannya ini kayak gini ya kalau kita gambar. Jempolnya ke atas, berarti nanti 4 jarinya itu bakal keluar gitu. 4 jarinya bakal keluar bidang kertas. Jadi kalau kita gambar nanti ini kayak gini. Set ke sana. Keluar ya. Berarti ini B oleh si kawat. Jadi secara 3 dimensi mah dia tegak lurus gitu ya. Tegak lurus. Ini kalau kita gambar ulang. Nah, ini B oleh si toroida ke bawah. Ini oleh kawat lurus. Jadi saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus ya nanti kita tinggal Pitagoras aja sih sebenarnya ya. Nah, kebetulan yang ditanyakan di situ induksi magnetnya. Induksi magnetnya berarti ya si besarnya ya. Ini gambar ini nggak rapi ya, kita buang. Nah, ini B oleh si kawat. Berarti kalau kita mau hitung B-nya di sini tinggal sigma B sama dengan akar dari B oleh toroida dikuadratin tambah B oleh si kawat dikuadratin gitu. Oleh kawat 8 kali 10 pangkat min 5, ini karena mengandung 10 pangkat min 5, semua kita biarin aja ya. Jadi berapa nih? Sigma B-nya 10 pangkat min 5-nya kita keluarin aja dulu. Jadi kita hitung aja sini akar 64 gitu ya, tambah 16. 64 tambah 16 berapa tuh? 80 ya. Akar 80 16 kali 5. Sini 4 akar 5 ya. 4 akar 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini opsi yang tepat itu adalah 4 akar 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Tapi itu di pilihan 10 pangkat min 4 semua ya. Ini dibenerin aja ya. Jadi ini pangkat min 5 gitu ya. Semua kita ganti min 5. Jadi di sini opsi yang tepatnya ada yang A ya.